Rangers does eventually test Mikel. He's got Lamine Yamal, and Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Sejak bursa transfer musim panas 2024-2025, Real Madrid gencar mengincar tanda tangan Alphonso Davies sebagai bintang baru di posisi bek kiri. Namun harapan Los Blancos setelah sang pemain resmi memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen. Los Blancos memang terkenal dengan bek kiri ikonik, namun perjalanan mereka tak selalu mulus. Kami coba mengulas perjalanan bek kiri ikonik Real Madrid sepanjang sejarah. Roberto Carlos. Jejak bek kiri ikonik Real Madrid dimulai pada tahun 1996 ketika Fabio Capello membangun tim dengan beberapa pemain pilihan pribadinya. Salah satu perhatian utama Allenatore asal Italia tersebut adalah posisi bek sayap. Terbukti ia langsung merekrut dua bek sayap berkualitas, yakni bek kanan Christian Panucci dari AC Milan dan bek kiri Roberto Carlos dari Inter. Roberto Carlos yang merasa tak betah bersama Nerazzurri memutuskan bergabung dengan Real Madrid dengan harga 6 juta euro. Pemain dengan tinggi 1,68 meter ini langsung menjadi idola baru di Santiago Bernabeu. Roberto Carlos sering menjadi kunci dalam serangan Real Madrid untuk membuka kebuntuan. Selain kecepatannya, ia juga terkenal dengan tendangan kerasnya dengan kecepatan mencapai 105 meter per hour. Selain itu, Roberto Carlos juga terkenal karena kemampuan eksekusi bola mati khasnya, terutama tendangan melengkung yang kemudian dikenal dengan sebutan tendangan pisang. Salah satu tendangan pisangnya yang paling terkenal adalah saat membobol gawang Perancis di ajang Tour de France 1997. Roberto Carlos tak pernah tergantikan di posisi bek kiri Real Madrid sejak 1996 hingga 2007. Pelatih-pelatih yang datang dan pergi di Santiago Bernabeu terus menjadikannya sebagai bek kiri utama hingga tak ada pemain lain yang mampu menandingi reputasi dan kehebatan Roberto Carlos di sektor bek kiri Real Madrid. Marcelo. Saat kontrak Roberto Carlos hampir berakhir pada tahun 2007, Real Madrid mulai memikirkan regenerasi di posisi bek kiri. Saat itu, Fabio Capello kembali melatih tim dan segera mencari penerus Roberto Carlos. Pilihannya jatuh pada seorang pemain Brasil bernama Marcelo Vieira da Silva Junior, atau lebih dikenal sebagai Marcelo. Allenatore asal Italia itu yakin jika Marcelo adalah sosok tepat untuk meneruskan warisan Roberto Carlos. Meski saat itu, Marcelo baru berusia 18 tahun. Marcelo diboyong dengan biaya 6,5 juta euro dari Fluminense. Secara kemampuan, Marcelo memiliki banyak kesamaan dengan Roberto Carlos. Kecil, gesit, kontrol bola, dan kemampuan menyerangnya pun jauh berbeda dengan seniornya, meski ia tak memiliki tendangan sekeras Roberto Carlos. Setelah kepergian Roberto Carlos, Marcelo langsung menjelma menjadi bek kiri andalan Real Madrid. Ia berkembang pesat sebagai pemain muda dan menjadi teladan bagi generasi pemain muda lainnya di Los Blancos. Marcelo menghabiskan 15 tahun sebagai ikon bek kiri di Real Madrid, bahkan berhasil melampaui rekor Roberto Carlos dalam jumlah gol, assist, dan gelar. Gaya rambut keribuannya menjadi ciri khas Marcelo selama berkarir di Santiago Bernabeu, menjadikannya tak kalah ikonik dengan Roberto Carlos. Ferland Mendy. Setelah performa buruk yang dialami Real Madrid pada musim 2018-2019, Zinedine Zidane yang saat itu menjadi pelatih Los Blancos melakukan banyak evaluasi untuk memperbaiki tim. Pelatih yang berhasil meraih hat-trick Champions League itu diminta Florentino Perez untuk memperbaiki situasi. Salah satu faktor evaluasi Zinedine Zidane adalah sektor bek kiri, di mana ia ingin menghadirkan wajah baru serta menciptakan persaingan.
Hasilnya Real Madrid berani mendatangkan bek kiri baru, Ferland Mendy, dengan harga 48 juta euro dari Olympique Lyon. Pemain asal Prancis tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 musim 2018-2019 yang dianggap Zinedine Zidane sebagai sosok yang bisa membawa perubahan besar di sektor pertahanan. Zinedine Zidane juga melihat Ferland Mendy sebagai penerus tepat untuk Marcelo. Ia dikenal sebagai bek yang cepat dan kuat dalam duel, dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Namun masalah cedera menjadi hambatan besar bagi Ferland Mendy selama berada di Real Madrid. Ia lebih sering absen dan berada di meja perawatan ketimbang bermain di lapangan. Secara total, ia telah melewatkan sekitar 70 pertandingan bersama Los Blancos lantaran dibekap cedera. Fran Garcia. Ketika Marcelo memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2022-2023 dan dengan kondisi Ferland Mendy yang kerap dibekap cedera, Real Madrid kembali berpikir untuk mendatangkan bek kiri tambahan sebagai amunisi baru. Pemain pertama yang dibeli oleh Los Blancos adalah bek kiri Fran Garcia dari Rayo Vallecano. Mantan pemain akademi Real Madrid ini dibeli dengan harga 5 juta euro. Real Madrid tertarik dengan perkembangan Fran Garcia. Kehadirannya juga dipersiapkan sebagai pengganti Ferland Mendy. Ketika bek kiri asal Prancis tersebut beberapa pertandingan absen, Fran Garcia diberi kesempatan untuk mengisi posisi bek kiri. Namun perlahan Carlo Ancelotti mulai menilai jika kemampuan bertahan Fran Garcia masih kurang maksimal. Meski ia punya kemampuan dribbling ketika menyerang, ia kurang tangguh dalam duel dan menutup celah pertahanan. Hingga Carlo Ancelotti beberapa kali terpaksa menempatkan Eduardo Camavinga sebagai bek kiri darurat, seperti yang sering terlihat musim ini. Namun perlahan Fran Garcia mulai mendapat kepercayaan mengisi posisi bek kiri utama Real Madrid, kendati rotasi dengan Ferland Mendy tetap berjalan.